Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebelum kita memulai perenungan pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, hari ini kami datang kepadamu dengan hati yang rindu untuk dekat kepadamu. Kami bersyukur kami masih diberikan kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh membentuk hati kami agar kami semakin serupa dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari 1 Tawarik 4. Saya akan membaca dari 1 Tawarik 4 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, "Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku." Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Bapak Ibu Saudara, setelah diseling dengan pembahasan silsilah Daud, penulis kembali membahas silsilah Yehuda, lalu melanjutkan dengan membahas keturunan Simeon. Bani Simeon tidak termasuk rakyat Yehuda yang dibuang ke Babel, tetapi wilayah tempat mereka tinggal bersinggungan dengan wilayah Yehuda. Sebagian dari Bani Simeon mendapat bagian tanah di dalam wilayah Yehuda. Saat Israel pecah, dari antara mereka ada yang pindah dari sana ke wilayah utara, dan ada yang ke negeri orang Ham dan Amalek. Mereka mendiami tempat itu setelah menumpas penduduk setempat. Mereka hidup aman sentosa dan selamat dari serangan Asyur dan Babel. Mereka yang tetap tinggal di wilayah Yehuda turut dibuang ke Babel, lalu kembali ke kota-kota Yehuda. Keturunan Yehuda memiliki profesi yang tidak biasa. Keturunan Yoab bekerja di bidang pertukangan. Keturunan Shela ada yang menjadi pembuat kain linen halus. Ada pula keturunan Yehuda yang menjadi tukang periuk. Nama Yabes mungkin berkaitan dengan kota Yabes, tempat tinggal kaum Soferim. Dalam Alkitab versi bahasa Indonesia masa kini, kaum Soferim disebut sebagai orang-orang yang ahli dalam hal menulis dan menyalin surat-surat penting. Mungkin yang dimaksud adalah ahli hukum. Jadi, berkat Tuhan itu luas dan mencakup keterampilan di berbagai bidang. Bacaan Alkitab hari ini mengajarkan tentang doa. Nama Yabes yang lebih terpandang dari saudara-saudaranya hanya disebut dalam 2 ayat, dan salah satu ayat mencatat doa Yabes. Yabes memohon agar Tuhan memberkati dia dengan berlimpah-limpah, memperluas daerahnya, menyertai dan melindunginya dari malapetaka. Ternyata Tuhan mengabulkan permintaannya. Catatan ini tidak menjamin bahwa apa saja yang diminta umat Tuhan pasti akan dikabulkan, tetapi bahwa Tuhan akan mengabulkan doa yang benar. Doa Yabes dibenarkan karena, pertama, dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Kedua, dia tidak meminta kepada berhala, melainkan kepada Allah yang berkuasa dan mau mengabulkan doa. Ketiga, keinginannya bukan dilandasi keserakahan atau kebanggaan diri. Doa Yabes dikabulkan karena Allah berkenan pada permohonannya. Allah tidak akan mengabulkan permohonan yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Memohon dalam doa berarti mengaku bahwa Tuhan adalah sumber berkat dan Dia berkuasa atas segala sesuatu. Memohon dalam doa mengungkapkan sikap mengandalkan Tuhan dan berserah kepadanya. Doa adalah wujud keintiman relasi dengan Tuhan, bukan sekedar rutinitas.
Apakah Anda telah menjalin keintiman dengan Tuhan melalui doa? Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang mendengar setiap doa kami. Tetapi kami sadar seringkali doa kami hanya berpusat kepada diri sendiri dan keinginan kami. Ampuni kami Tuhan. Ajar kami untuk terus bergantung pada penyertaan-Mu, bukan pada kekuatan kami sendiri. Dan biarlah kehendak-Mu yang boleh terjadi atas kami. Kami percaya hidup kami ada di dalam pimpinan-Mu, dan kami percaya rencana-Mu atas hidup kami adalah rencana yang terbaik. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.